Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tugas pengolahan data, mulai dari cara menghitung rata-rata dan penyebaran data, lalu melihat bentuk distribusinya lewat kemiringan dan keruncingan. Setelah itu, kami juga akan membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram sampai menghitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai kuis menggunakan spreadsheet. Anggota kami terdiri dari Aura Syifa Rahmania, Vidya Indah Asyifa, Raffi Ainur Rukmansyah, dan Wahyudian Artikasari Atmojo. Untuk menentukan nilai min dari nilai kuis pada 57J, ketik sama dengan, lalu average, lalu masukkan data seluruh nilai kuis, dan enter. Sama halnya dengan cara menentukan nilai min pada jam belajar. Pada 57D, ketik sama dengan, lalu average, lalu masukkan data dari keseluruhan data jam belajar dan enter. Untuk menentukan nilai median dari nilai kuis, pada 57C ketik sama dengan, lalu median, lalu masukkan seluruh data nilai kuis dan enter. Untuk menentukan nilai median pada jam belajar, pada 57D ketik sama dengan, lalu median, lalu masukkan data dari keseluruhan data jam belajar dan enter. Untuk mencari modus, dikarenakan datanya berbentuk tulisan, maka kita harus terlebih dulu merubah gaya belajarnya menjadi angka. Caranya, tekan Ctrl plus H yang akan memunculkan kontak cari dan ganti. Di kontak cari, tulis visual. Di kontak ganti dengan, tuliskan angka 1. Setelah itu, klik ganti semua. Ulangi cara tersebut hingga semua tulisan berubah menjadi angka. Maka, untuk mencari modus, pada kontak 61C, ketik sama dengan, lalu mode single, lalu masukkan data keseluruhan gaya belajar, lalu enter. Selanjutnya, cara menentukan simpangan baku dan ukuran dispersi atau penyebaran untuk nilai kuis. Yang pertama ada range. Cara menentukan range adalah dengan menggunakan rumus max dikurang min. Jadi, sama dengan max blok nilai kuis dikurang min blok nilai kuis. Enter. Maka kita akan mendapatkan jawabannya. Kedua, variance. Cara menentukannya bisa dengan rumus var.s, lalu masukkan data keseluruhan nilai kuis, enter. Ketiga, simpangan baku. Untuk menentukan simpangan baku, kita gunakan rumus stdev.s. Masukkan datanya yang akan dihitung, enter. Terakhir, menentukan rentang antar kuartil. Untuk menentukan kuartil pertama, gunakan rumus kuartil.inc, masukkan data nilai kuis, masukkan angka 1 sebagai tanda yang dicari adalah kuartil pertama. Selanjutnya, kita tentukan kuartil ketiga. Caranya sama seperti cara menentukan kuartil pertama, tapi angka 1 diganti menjadi angka 3. Terakhir, untuk menentukan interkuartil, kuartil ketiga dikurang kuartil 1. Lanjut, menentukan kemiringan, skewness, dan keruncingan kurtosis dari nilai kuis. Untuk menentukan kemiringan, bisa langsung gunakan rumus Q, lalu masukkan data nilai kuis, enter. Keruncingan bisa ditentukan menggunakan rumus curve, dan masukkan data nilai kuis, enter. Dilihat dari hasil yang didapat, yaitu kemiringan dengan nilai minus 0,23, karena angkanya negatif, berarti data sedikit miring ke kiri. Tapi karena nilainya sangat kecil dan mendekati 0, kemiringan sebenarnya hampir tidak terlihat.
Dan untuk keruncingan minus 1,14 menunjukkan bahwa bentuk distribusinya platikurtik, yaitu puncaknya lebih datar, tidak setajam distribusi normal. Artinya, data lebih menyebar dan tidak menumpuk di satu titik, dan kemungkinan terjadinya nilai ekstrim atau outlier juga lebih kecil. Selanjutnya adalah pembuatan tabel frekuensi dan histogram. Mari kita mulai dengan tabel frekuensi, yaitu sebuah tabel yang akan melampirkan seberapa banyak kali suatu nilai muncul dalam suatu interval. Dalam kasus ini, interval 5. Mari kita mulai dengan membuat interval kelasnya dulu. Bisa dilihat bahwa nilai terendah adalah 55, jadi kita akan pakai nilai ini sebagai yang terendah. Terus untuk intervalnya ada 5. Nah, pembuatan interval kelas itu dipakai 2 kolom dulu, dengan nilai yang kiri, nilai terendah dalam rentang tersebut, dan yang kanan yang tertinggi. Ini kita nggak usah nulis semuanya sendiri ya, bisa pakai rumus yang sudah ada di sheets. Jadi di bagian kiri kita akan masukkan nilai minimal kita, yaitu 55, dan di bagian kanan kita akan menulis sama dengan, lalu memilih tabel yang memiliki nilai minimal itu, lalu ditambah interval tadi, yaitu 5, jangan lupa untuk menekan F4, terus dikurang 1, karena nilai pertama itu dihitung jadi 1, jadi ini 55, 56, 57, 58, 59, itu 5 nilai. Terus selanjutnya di bawah nilai 55 itu akan kita tulis sama dengan tabel yang kanan itu tadi, terus ditambah 1. Dari sini cukup saja ditarik ke bawah dua-duanya, dan itu adalah interval kelas kita. Agar lebih mudah untuk melihatnya dan juga untuk nanti histogram, mari kita bikin interval kelas dengan rentangnya itu. Ini kita tidak perlu untuk menulis semuanya, cukup untuk menulis sama dengan concatenate, terus kotak dengan interval kelas yang rendah, lalu titik koma, dalam tanda kutip strip, titik koma, dan kotak yang mempunyai interval kelas yang tinggi sama dengan. Lalu itu semua tinggal ditarik ke bawah, dan itu adalah interval kelas kita. Selanjutnya adalah untuk frekuensinya. Fungsi frekuensi dalam sheets adalah sama dengan frekuensi, lalu dalam kurung, masukkan kumpulan data yang ingin dicari frekuensinya, titik koma, lalu seleksi interval kelas yang bagian kanan itu, lalu tekan enter. Dan terakhir adalah histogram. Histogram cukup simpel, seleksi saja semua datanya dari frekuensi dan interval kelas. Tidak usah kolom yang mempunyai judulnya, lalu pergi ke insert dan pilih yang chart. Otomatis akan dibuatkan histogram oleh Google Sheets. Untuk menghitung min, kita hanya perlu sama dengan average D3 sampai D52. Selanjutnya, standar deviasi sama dengan STDFS D3 sampai D52. Lalu diketahui jumlah sampelnya adalah 50. Selanjutnya, derajat kebebasan yakni 50 dikurangi dengan 1 sama dengan 49. Dengan derajat kebebasan 49 dan tingkat kepercayaan 95%, nilai kritis T diperoleh menggunakan fungsi statistic distribution. Jika menggunakan Google Sheet, nilai ini dapat dihitung melalui rumus T INV 2T 0,05 titik koma
sama dengan 2,0095752337. Setelah mengetahui kritis T, kita akan menghitung margin of error. Margin of errornya adalah 2,0095 dikali dengan hasil pembagian dari standar deviasi dibagi akar dari jumlah sampel. Jadi 13,03 dibagi dengan akar 50. Hasil yang kita dapatkan di sini adalah 3,703. Untuk menghitung confidence interval, kita tinggal menghitung batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah, tinggal mean dikurangi margin of error. Dan untuk upper confidence interval juga sama, yakni mean ditambah margin of error. Nah, itu dia pembahasan statistika kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.